Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat Legi Subuh dimanapun berada. Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat, bahagia, penuh keberkahan dari Tuhan Yang Maha Kuasa bersama orang-orang yang cinta dan mencintai. Saya Bang Anto kembali menyapa teman-teman semua dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan sharing mengenai kosakata bahasa gaul yang digunakan dalam komunikasi, utamanya komunikasi yang digunakan oleh adik-adik kita, teman-teman kita, para generasi milenial, generasi Z, supaya kita yang generasi tua-tua ini bisa memahami kata yang disampaikan oleh mereka itu sebenarnya sudah sangat santun, dan bahkan kata-kata gaul yang selama ini mereka ungkapkan itu sudah diakui di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sahabat Legi Sibuk dimanapun Anda berada, perlu diketahui bahwa Kamus Besar Bahasa Indonesia itu selalu diupdate oleh pemerintah setahun 2 kali, setiap bulan April dan bulan Oktober itu dilakukan update. Pada satu ketika saya menjabat sebagai Direktur Utama di Dana Pensiun, ketika paparan dengan direksi pendiri, saya mengungkapkan kata cuan. Saya mengatakan itu, ya Pak, ini kalau kita bisa menghasilkan cuan gini, saya jelaskan. Ada orang-orang tertawa melihat saya, wah lain bahasanya gaul, katanya pakai cuan. Lah, padahal menurut saya kata cuan itu sudah diakui dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan itu adalah kata resmi, bukan lagi kata gaul yang memang biasa dipakai oleh para trader atau anak-anak muda yang menggunakan itu. Nah, inilah supaya kita menyambung kata-kata apa saja yang selama ini kita kenal sebagai gaul anak muda sudah diserap menjadi kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, supaya nanti ketika karyawan-karyawan kita, pekerja-pekerja kita yang masih relatif berusia muda menggunakan kata itu, kita tidak salah tangkap bahwa mereka kayak nggak sopan ya kepada kita gitu ya. Padahal kata itu sudah diakui. Nah, apa saja kata-kata itu yang sudah diserap dalam Kamus Bahasa Indonesia? Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah alay. Alay itu rupanya singkatan dari anak layangan. Nah, saya juga baru tahu. Untuk menggambarkan gaya hidup yang berlebihan untuk menarik perhatian. Nah, jadi kita sering mendengar, wah itu anak-anak alay. Anak-anak alay itu menarik perhatian dari lingkungannya, dari gaya berpakaiannya, dari gaya berjalannya, dari gaya bahasanya, sehingga menonjol, wah itu anak-anak alay lah, seperti itu. Nah, kata alay juga sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Ambyar. Ambyar ini sempat top dengan lagu yang dinyanyikan oleh seorang penyanyi. Ternyata ambyar itu artinya bercerai-berai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Ya wis ambyar, ya gitulah. Ternyata ambyar juga sudah masuk ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi nanti kalau suatu saat kita rapat dengan para generasi milenial kita, dia menjawab, wis Pak, wis ambyar Pak. Itu berarti mereka sudah menggunakan kata bahasa yang benar, sehingga kita bisa mengerti posisi kata yang digunakannya itu bukan lagi semata-mata bahasa gaul seperti itu, atau menganggap mereka yang mengungkapkan ini tidak sopan kepada kita. Kita sering mendengar kata bokap dan nyokap.
utamanya dalam sinetron-sinetron yang ditonton, yang sering digunakan oleh dialek atau logat bahasa Jakarta. Mereka sudah biasa menyebut dengan nyokap dan bokap. Nyokap itu artinya ibu, bokap itu artinya bapak. Nah, ini pun kata yang sudah masuk ke dalam KBBI. Tapi memang kalau kita pakai dalam bahasa formal, saya belum pernah dengar misalnya dalam pidato seorang menyapa dengan bokap-bokap dan nyokap-nyokap seperti itu kan, mungkin masih terasa janggal ya untuk saat ini, entah nanti beberapa tahun mendatang, karena kata ini sudah diserap ke dalam kamus besar bahasa Indonesia. Kemudian bokek. Bokek ini artinya tidak punya uang. Kalau bahasa Palembangnya buntu. Nah, bokek untuk mengatakan bahwa seseorang itu sudah tidak mempunyai uang lagi. Dan ini pun merupakan bahasa Indonesia yang sudah ada dalam kamus besar bahasa Indonesia. Begitu juga dengan kata yang sering kita dengar kalau lagi saling ledek anak-anak muda, cie-cie gitu. Utamanya kalau kita sering dengar itu kalau di dunia lawak, di stand up komedi ya gitu kan, di podcast itu sering sekali mereka menggunakan kata cie-cie gitu. Nah, ternyata cie ini pun sudah masuk ke dalam KBBI, atau ini adalah kata seru yang digunakan untuk memuji atau menggoda seseorang agar tersipu. Yang berikutnya adalah jayus. Jayus artinya tidak lucu, seperti itu. Mungkin kita baru dengar ya, atau jarang juga digunakan kata jayus ini. Nah, sehingga kita bisa menggunakan kata ini untuk di percakapan kita sehari-hari lagi. Jayus gitu kan, tidak lucu kalau seseorang misalnya mengolok-olok kita atau mempersepsikan sesuatu itu dengan gaya dia, tapi kita mengatakannya jayus seperti itu, tidak lucu. Kemudian julid. Julid untuk menggambarkan bahasa ini sering saya dengar dulu kalau di pelabuhan ya, di buruh-buruh itu, bukan, itu jurid. Julid itu adalah untuk menggambarkan sifat iri dan dengki dengan keberhasilan orang lain, seperti itu. Jadi kalau orang iri, dengki dengan keberhasilan orang lain seperti itu, maka kita sebut dengan julid. Orang yang julid ya, seperti itu. Nah, julid ini pun sudah merupakan di kamus besar Indonesia, sehingga nanti di dalam percakapan sehari-hari pun istilah ini memang sudah sangat lumrah kalau untuk kita gunakan. Kemudian kepo. Kepo, rasa ingin tahu yang berlebihan tentang kepentingan atau urusan orang lain. Nah, kalau bahasa Palembangnya nih cerudian. Kepo itu cerudian kalau bahasa Palembang. Dan ini sering sekali digunakan di dalam bahasa sehari-hari, di dalam bahasa pergaulan. Tapi memang lagi-lagi kita yang sudah tidak lagi muda jarang menggunakan kata kepo. Kemudian kicep. Kicep ini untuk menggambarkan kalau seseorang itu diam karena takut atau gelisah. Misalnya dalam permainan ditantang duel main badminton, misalnya kita single loh, kita tantang, dia takut, kicep, dia menyerah begitu. Atau ketika kita jalan-jalan ada permainan arung jeram, ayo kita jebur sama-sama, mereka kicep, takut. Nah, kicep gitu kan. Nah, ini untuk menggambarkan kalau seseorang takut melakukan sesuatu, itu artinya mager. Mager ini juga sering kita dengar dalam percakapan sehari-hari, ketika seseorang kalau kita ajak tapi dia nggak mau untuk bergerak, jadi mager, malas bergerak, diajak jalan mereka nggak mau,
Kadang-kadang diajak makan pun mereka nggak mau, posisinya lagi malas bergerak betul. Malas bergerak itu bisa karena dia lelah, atau mereka dia tidak moodnya lagi tidak ada di situ, sehingga dia malas untuk melakukan gerakan sesuatu. Di dunia medsos, netizen sering sekali menyebut pansos. Pansos ini adalah panjat sosial, yaitu usaha yang dilakukan untuk mencitrakan diri sebagai orang yang mempunyai status sosial tinggi. Jadi seseorang yang biasa-biasa saja kadang-kadang membuat cerita, membuat heboh dengan orang yang status sosial lebih tinggi supaya nama dia ikut viral, atau mencantol nama orang yang lebih keren kepada dia. Bisa dengan omongan, bisa dengan tingkah perbuatan lain, sehingga dia ingin panjat sosial saja. Kadang-kadang ini memang diskenariokan lah macam-macam. Kita sering lihat ini utamanya dilakukan oleh para selebgram seperti itu ya, yang untuk meningkatkan followersnya, meningkatkan view-nya. Saltik itu muncul karena semakin banyaknya media sosial yang kita gunakan, ya jari jemari kita ini sering bermain di atas keyboard handphone yang kecil, sehingga lebih memungkinkan untuk salah ketik. Nah, jempol kita sudah besar semua kan seperti itu, sehingga kemungkinan sering sekali akan menimbulkan salah ketik. Jadi istilah gaulnya mereka saltik. Nah, saltik pun sudah masuk ke dalam KBBI. Kemudian unyu, kita sering mendengar unyu-unyu. Nah, unyu-unyu ini untuk menggambarkan seseorang yang berpenampilan lucu, menggemaskan, kadang-kadang bayi, kadang-kadang ABG, disebut unyu-unyu. Bahkan grandpa pun kadang-kadang bertingkah unyu-unyu seperti itu ya, untuk menggambarkan posisi yang lucu, atau memang untuk mendekati dengan bahasa gaulnya teman-teman yang masih muda. Wibu. Kalau Anda semua sering jalan-jalan ke mall, banyak restoran-restoran Jepang, di sana rame pengunjungnya. Nah, wibu ini untuk menggambarkan orang-orang yang terobsesi dengan budaya dan gaya kehidupan orang Jepang. Jadi stylishnya, Harajuku, gitu, bajunya, penampilannya, makannya, gitu. Sehingga muncullah istilah gaulnya wibu untuk menggambarkan orang-orang yang terkesan senang dengan budaya Jepang. Nah, dalam suasana Hari Raya Idul Fitri, kita sering mendengar pulkam. Pulkam itu pulang kampung. Pulang kampung ini pun bahasa gaul yang sudah diserap ke dalam KBBI. Tapi ini rasanya sudah cukup familiar kan, karena ini sering dilakukan tidak saja oleh generasi muda, tapi kita juga sering mendengar pulkam, pulang kampung. Ketika kita bekerja, teman-teman sering mengajak kita, yuk maksi. Jadi maksi itu adalah makan siang. Untuk ajakan teman-teman di kantor biasanya, kalau udah mau jam istirahat, jam 12, yuk kita maksi di mana? Yuk hangout maksi gitu. Ini adalah gambarkan acara untuk ajakan makan siang. Kuper adalah kurang pergaulan, untuk menggambarkan seseorang yang tidak bersosialisasi dengan lingkungannya dengan baik. Senangnya sendiri, senangnya di rumah, main game sendiri, sibuk dengan dunianya sendiri, tidak berinteraksi dengan sosial, seperti itu. Hingga dianggap oleh teman-teman mereka adalah kurang pergaulan. Mungkin di kantor juga ada yang orang seperti itu. Ya, menyendiri, kerjanya baik, kerjanya tuntas, tapi dia kurang bersosialisasi dengan lainnya, sehingga dianggap adalah orang-orang yang kuper, kurang pergaulan. Ambis adalah ambisius. Ambisius ini ya, seseorang yang ambisius adalah ketika seseorang yang memang sangat terobsesi
untuk meraih keinginannya, untuk meraih impiannya dengan segala macam cara. Sangat ambisius gitu. Beda dengan optimis ya. Ambisius ini bahkan kadang-kadang tidak satu pekerjaan saja, tapi 1-2 pekerjaan atau 1-2 hobi yang digelutinya secara bersamaan dan ingin mereka semuanya berprestasi begitu kan. Tapi biasanya ambisius ini dia melupakan potensi dalam dirinya, tidak mengukur dirinya, tapi dia sangat ambisius sehingga dia kadang-kadang tidak lupa untuk mengoreksi diri, menganggap dirinya selalu baik dan selalu benar. Biasanya orang-orang ambisius adalah seperti itu. Lebay berlebihan terkait gaya bicara, penampilan dan sebagainya. Nah, ini fenomena ya, fenomena utamanya di TV-TV banyak sekali kita saksikan personal-personal yang bergaya lebay. Ya, lebay ini kebanyakan sih dari lelaki yang bertulang lunak ya. Gayanya melambai, bahasanya ya meliuk-liuk seperti itu, dengan mata yang menjelit-jelit, dengan tangan yang lentik dan segala macam, sehingga penampilannya cukup mencolok dibanding yang lain, dan ini bisa menarik perhatian orang lain. Nah, itulah lebay. Nah, demikianlah sahabat Legacy Voice, dimanapun Anda berada, beberapa kata bahasa gaul yang saat ini sudah masuk ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sehingga nanti kita tidak salah lagi dalam menilai gaya komunikasi teman-teman kita yang masih muda ketika berbicara dengan kita yang para senior, utamanya ketika seorang atasan yang sudah senior mempunyai staf yang anak-anak Gen Z, Gen Y, milenial. Kalau mereka menggunakan bahasa itu ya lumrah-lumrah saja, karena mereka ternyata kata bahasa gaul itu sudah diserap dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Demikian, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.